Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi kita ke pembelajaran matematika, di mana dalam video ini kita akan membahas subbab terakhir dari materi lingkaran, yaitu kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mencoba untuk melukis suatu garis singgung persekutuan dalam dan luar dari dua lingkaran, ya. Sekarang kita akan menghitung, ya, menghitung seberapa panjang garis singgung yang dibutuhkan dari dua lingkaran yang terpisah dengan jarak tertentu. Oke. Kompetensi dasarnya masih sama ya dengan sebelumnya, yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring, dan hubungannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi kita akan membahas apa itu pengertian dari garis singgung serta sifat-sifatnya ya. Jadi di sini ada sebuah gambar ya. Di sini adalah gambar dari lingkaran yang berpusat di titik O, ya, di mana lingkaran ini mempunyai jari-jari ya, jari-jari dari OA dan OB. Nah, kemudian dalam gambar ini ada 3 buah garis ya, yang ada yang menyinggung, yaitu garis M, ya, garis M dan garis K. Di sini posisinya adalah menyinggung. Kenapa? Karena dia hanya menyentuh garis lingkaran ya. Jadi garis M ini menyentuh garis lingkaran di titik B. Untuk garis K, dia menyinggung lingkaran di titik A, ya. Jadi didapat dua buah titik A dan B. Kemudian ditarik garis, OA dan OB itu adalah sama dengan jari-jari. Nah, di sini ada satu garis lagi, yaitu garis L. Garis L adalah memotong lingkaran di dua titik ya. Di sini dan di sini. Oke. Sekarang kita perhatikan lingkaran tersebut bersinggungan dengan garis K dan M, ya. Kemudian garis K memotong lingkaran di titik B dan garis M memotong lingkaran di titik B. Garis K dan M dinamakan garis singgung ya, karena dia menyinggung. Kemudian titik A dan titik B dinamakan titik singgung. Nah, kemudian di sini juga ada dari gambar ini kita bisa mendapatkan sifat dari garis singgung ya. Yang pertama, garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu menyinggung, mana itu memotong. Kalau memotong dia bisa lebih dari satu titik ya, tapi kalau menyinggung dia hanya satu titik saja yang terbentuk. Kemudian yang kedua, garis singgung lingkaran akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Kita lihat garis dari K yang menyinggung lingkaran di titik A, ya. Ya, garis OA ini kan sebagai jari-jari, maka dia tegak lurus dengan garis K. Kemudian yang ketiga, kita hanya dapat membuat suatu garis singgung lingkaran dari satu titik. Ya, satu titik dari sebuah lingkaran. Ya, kalau dia menyinggungnya yang mana dari kita kembali lagi ke sifat yang pertama bahwa garis singgung lingkaran itu hanya dapat memotong lingkaran di satu titik ya. Dengan kata lain kita hanya bisa membuat satu garis singgung pada sebuah lingkaran. Jadi saling terhubung ya antara sifat yang pertama dengan sifat yang ketiga. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang panjang garis singgung persekutuan. Sekilas
pembahasan ini sudah pernah kita singgung sedikit ya pada video pembelajaran sebelumnya, yang mana pengertian dari garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Ya, jadi di sini kita akan menghitung garis singgung dari dua buah lingkaran yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Ya, untuk gambarnya sendiri biasanya yang ditemukan dalam soal atau bahkan dalam materi, jari-jari dari lingkaran yang pertama itu selalu lebih besar dari lingkaran yang kedua ya. Di sini ada ketentuan ya. R1 lebih besar dari R2 ya. Nah, di sini kita punya rumus, dua buah rumus. Kalian bisa memilih ingin menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua ya. Sebenarnya sama aja. Cuma Bapak merekomendasikan untuk menggunakan rumus yang pertama. Yang pertama saja. Tapi kalau kalian merasa lebih mudah menggunakan rumus yang kedua, ya silakan saja. Yang penting hasilnya nanti akan sama. Sebelum kita masuk ke penjelasan contoh soal, kita masuk dulu ke penjelasan gambar di sini. Ya, di sini ada dua buah lingkaran ya, yang mana masing-masing mempunyai titik pusat. Yang lingkaran pertama titik pusatnya di A, ya, ini titik pusat. Yang kedua titik pusatnya di B. Masing-masing lingkaran mempunyai jari-jari yang seperti tadi Bapak bilang bahwa jari-jari lingkaran pertama selalu lebih besar dari lingkaran yang kedua. Ya, ini R1 sebagai jari-jari yang pertama, R2 sebagai jari-jari yang kedua. Nah, titik pusat ini, titik pusat A dan B dipisahkan dengan jarak tertentu. Ya, yang biasa ditulis dengan simbol S. Nah, sekarang pertanyaan dalam soal itu yang ditanyakan adalah berapa panjang dari garis singgung persekutuan luarnya. Nah, yang mana sih yang dicari? Yang dicari adalah panjang garis DE ya. Kita sudah pernah melukis garis singgung lingkaran. Kalau untuk yang luar ya, dia tidak menyilang ke bawah gitu ya. Kalau yang luar itu mereka hanya menyinggung dua lingkaran di luarnya saja nih, DE. Ya. Atau di sini juga bisa dari bawah ya. Jadi kita di sini menghitung panjang DE. Ya, jadi kalian mengerti ya. S itu sebagai jarak antara dua titik pusat, R1 sebagai lingkaran pertama jari-jarinya, R2 sebagai lingkaran kedua jari-jarinya. Ya, kemudian panjang garis singgung lingkaran yang luar ada di luar ya, di sisi yang luar-luar. Kalau yang dalam biasanya dia melewati bagian dalam. Ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Kita bahas gambarnya dulu di sini. Sama seperti garis singgung persekutuan luar ya, di mana dua buah lingkaran ini mempunyai masing-masing titik pusat. Yang pertama titik pusatnya di A, yang kedua titik pusatnya di B. Mereka terpisahkan dengan jarak tertentu ya. Simbolnya adalah S ya. Kemudian lingkaran pertama mempunyai jari-jari sebesar R1. Lingkaran kedua sebesar R2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang garis singgung lingkaran dalam. Ya, yang mana sih? Yang ini. Ini. Ya, biasanya kalau dalam itu ya, ini ada kata kuncinya, dalam itu biasanya dia melewati bagian dalam dari si jalur dua lingkaran ini. Ya. Nah, di sini ada dua buah rumus. Ya, rumus yang pertama adalah D kuadrat sama dengan S kuadrat min R1 plus R2 kemudian dikuadratkan. Perbedaannya dari yang luar adalah kalau R1, R2 yang di luar itu adalah dikurang. Tapi kalau yang di dalam R1, R2-nya dijumlahkan ya. Jadi rumusnya hampir sama, cuma di R1 dan R2-nya saja yang sedikit berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke pembahasan contoh soal.
Soal yang pertama, ya, jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut adalah 13. Berarti kalau jari-jari lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik di atau sebuah titik tepat pada garis lingkaran. Berarti titik tepat pada garis lingkaran di sini adalah K ya. K dan M. K dan M ini sebagai jari-jari, di mana jari-jari yang besar itu adalah 13. Kemudian jari-jari yang kecil adalah L dan N. Ya, L dan N. Ini adalah 4 ya. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 40, ya. 40 berarti panjang garis singgung persekutuan luarnya. Berarti udah ada ya di sini ya, KL. Garis singgung persekutuan luarnya adalah KL. Di sini besarnya 40 cm. Yang ditanyakan adalah berapa sih jarak antara kedua titik pusat yang ini. Nah, ini sebenarnya langsung ke variasi soal yang lain ya. Kalau variasi soal yang biasanya kita disuruh menghitung berapa besar panjang garis singgungnya. Tetapi di sini garis singgungnya justru sudah diketahui, kita disuruh mencari berapa jarak kedua titik pusatnya. Oke, rumusnya sama, jangan bingung. Rumusnya masih sama, tinggal kita letakkan saja hal-hal apa saja yang diketahui. Ya, maka kita langsung saja menulis rumusnya. Di sini ada kata-kata persekutuan luar, berarti kita menggunakan rumus yang luar ya. L kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. L itu kan sebagai garis singgung persekutuan luar ya. L-nya adalah 40. Maka kita tulis di sini 40 kuadrat sama dengan S kuadratnya berapa? S kuadratnya adalah jarak antara kedua titik pusat. Ya, ini adalah hal yang ditanyakan, S kuadrat. R1 sebagai jari-jari lingkaran yang pertama atau jari-jari lingkaran yang besar. Berarti 13. R2-nya adalah 4. R2-nya 4. Kemudian kita kuadratkan. 40 kuadrat. 4 dikali 4 adalah 16. Ya. Kemudian kita mempunyai 0 sebanyak 2. Ya, karena dikuadratkan. Jadi kita tambahkan 0 di sini 2. Maka 40 kuadrat adalah 1600. Kemudian S-nya kita tulis kembali, karena ini hal yang ditanyakan. 13 dikurang 4, berapa? 9 ya. 9 dikuadratkan. Maka kita tulis kembali, 1600 sama dengan S kuadrat dikurang 9 kuadrat adalah 81. Nah, karena kita ingin mencari berapa nilai dari S, maka S-nya ini ya, S-nya di sini harus sendiri, tidak boleh ada temannya. Jadi maka min 81 ini harus kita pindahkan ya. Kita tulis kembali seperti ini, S kuadrat sama dengan 1600. Nah, karena min 81 ini kita pindahkan ke sebelah 1600, maka yang nilainya awalnya minus menjadi positif. Maka nilai dari S kuadrat adalah 1600 ditambah 81. Maka hasilnya 1681. Nilai dari S kuadrat adalah, kita akarin ya. Kita beri nilai akar. Jadi akar dari 1681. Nilai dari S adalah, akar dari 1681 adalah 41 cm. Maka jarak kedua titik pusatnya adalah 41 cm. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Ya. Soal di sini berbunyi lingkaran A dan B, jari-jarinya adalah 14 cm dan 6 cm. Ya. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 15 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran adalah. Nah, di sini soalnya tidak menggunakan gambar. Jadi kalian boleh
memindahkannya ke dalam bentuk gambar, tidak apa-apa. Atau kalian bisa langsung menuliskan hal-hal yang diketahui, asalkan kalian tahu simbol-simbolnya. Jadi tidak bingung ya kalau misalkan soal itu disajikan dalam bentuk gambar ataupun tidak dalam bentuk gambar. Karena di sini tidak ada gambarnya, kita langsung saja menulis hal-hal yang diketahui ya. Diketahui jari-jari masing-masing lingkaran, berarti 14 dan 6. 14 dan 6 ini yang paling besar adalah 14. Jadi kita tulis R1-nya ya. R1-nya adalah 14 cm. Karena R1 harus lebih besar dari R2. Maka R2-nya adalah 6 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalamnya ya, berarti apa? S atau D. Ya, ada kata kuncinya ya, garis singgung persekutuan dalam, maka simbolnya adalah D. Nilai D-nya adalah 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik pusat, maka simbolnya adalah S. Ya, jadi sudah ketahuan ya, yang dicari adalah S-nya. Karena di sini ada kata kunci dalam, maka kita menggunakan rumus yang D. Rumusnya adalah D kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. Ya, D kuadratnya berapa? 15 kuadrat. S kuadratnya adalah yang ditanya. Kemudian R1-nya adalah 14 ditambah 6 kuadrat. 15 kuadrat adalah hasil dari 15 dikali 15. Hasilnya adalah 225. Sama dengan S kuadrat dikurang 14 tambah 6 adalah 20 kuadrat. Maka 225 sama dengan S kuadrat dikurang 20 kuadrat adalah 20 dikali 20. Hasilnya 400. Maka kita ingin mencari nilai dari S. S-nya ini tidak boleh ada temannya, maka 400-nya harus kita pindahkan. Jadi penulisannya adalah seperti ini. S kuadrat sama dengan 225. 400-nya karena kita pindahkan ruas jadi positif. Positif 400. Maka nilai dari S kuadrat adalah 625. Nilai dari S adalah akar dari 625. Kita sudah dapat hasil ya. Akar dari 625 adalah berapa? 25. Jadi, jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut adalah 25 cm. Oke anak-anak, lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas soal konsep tentang garis singgung luar dan dalam dari dua buah lingkaran. Sekarang kita membahas tentang penerapan ya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dua buah lingkaran ya dengan titik pusat tertentu. Kita beri nama yang satu A, yang satu adalah B. Di mana jari-jarinya adalah 21 ya masing-masingnya. 21. Yang ditanyakan adalah berapa panjang tali ya, panjang tali untuk mengikat dua buah pipa saluran ini ya. Berarti kita mencari keliling dari dua buah lingkaran ini ketika diikat. Nah, ini ini ada dua buah lingkaran ya. Kemudian talinya ini menyentuh pertama kali di sini ya. Kita di sini juga ada titik, maka ini kita kasih titik C, ini titik D. Kemudian ini kita kasih titik juga, titik E dan titik F. Kita hubungkan. Maka C ke E ini akan membentuk sebuah setengah lingkaran. D ke F juga membentuk sebuah setengah lingkaran ya. Maka 21 ditambah 21, jarak titik pusatnya adalah 42. Maka panjang CD-nya adalah 42. Panjang EF-nya adalah 42. Nah, untuk mencari panjang kawat ya,
kan mereka diikat ya, dua buah lingkaran ini diikat, maka yang dicari adalah kelilingnya, keliling dari semuanya ini ya, semua dari atas, kemudian ke bawah, ke sini ya, yang dicari ke atas. Nah, maka untuk mencari panjang kawatnya adalah panjang kawat, yaitu yang pertama adalah CD ya. CD ditambah dengan EF, kemudian ditambah dengan busur CE ditambah busur DF. CD-nya berapa? CD-nya adalah 42, ditambah EF-nya adalah 42. Busur CE-nya, sekarang kita perhatikan gambarnya. Di sini sudah terbentuk CE ini adalah sebuah setengah lingkaran. DB adalah busur ya, busur dari setengah lingkaran. Maka setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran adalah sebuah lingkaran. Kita tinggal mencari sebuah keliling dari lingkaran. 42 ditambah 42 adalah 84. Kemudian rumus keliling lingkaran adalah 2pi R. Maka 84 ditambah 2 dikali, karena di sini R-nya adalah 21, kita bisa menggunakan pi-nya 22/7. Maka pi-nya adalah 22/7 dikali R-nya adalah 21. Maka 21 dibagi 7 adalah 3. 84 ditambah berapa? 44 dikali 3. Ya, maka hasilnya adalah 84. 44 dikalikan 3 adalah 132. Hasil dari 84 ditambah 132 adalah 216 cm. Ya. Kemudian kita rubah ke meter, panjang kawatnya yang diperlukan adalah 2 meter 2,16 meter. Nah, jadi panjang tali kawat yang diperlukan untuk mengikat dua buah pipa ini adalah sepanjang 2,16 meter. Oke, anak-anak, lanjut ke soal berikutnya, yang soal terakhir ya. Di sini ada sebuah roda penggerak dari kompresor angin yang terdiri dari dua buah lingkaran, ada lingkaran besar, lingkaran kecil, yang mana lingkaran besar mempunyai jari-jari, ya, jari-jari lingkaran besar dari P ke A adalah 13 cm. Kemudian jari-jari lingkaran kedua dari B ke O, yaitu 5 cm. Nah, kemudian jarak titik pusatnya adalah PO ya. Di sini ada titik P dan titik O. Dipisahkan dengan jarak 40 cm. Yang ditanyakan adalah penghubung kedua lingkaran ya. Di sini kita lihat gambarnya. Ada sebuah garis singgung yang letaknya di luar roda ya. Tali ini berada di luar roda, berarti tali ini dinamakan garis singgung persekutuan luar atau AB ya. AB-nya adalah garis singgung persekutuan luar. Yang ditanyakan adalah garis AB. Maka yang kita tahu rumus garis singgung persekutuan luar adalah L kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang jari-jari 1 dikurang jari-jari 2 kemudian dikuadratkan. Sekarang kita tinggal pastikan saja posisinya pada gambar ini, kita cocokkan. L kuadrat itu adalah garis singgung persekutuannya, yaitu simbolnya di sini digambarnya adalah AB ya, AB kuadrat. Kemudian S-nya adalah jarak titik pusatnya, berarti PO kuadrat. Jari-jari pertama 13, jari-jari kedua adalah 5, kita kuadratkan. Maka yang ditanyakan adalah AB kuadrat. Yang ditanyakan adalah AB, panjang AB. Maka AB kuadrat sama dengan PO. PO-nya di sini adalah 40. Ya, sebagai jarak antara kedua titik pusat. 40 kuadrat dikurang 13 dikurang 5 adalah 8, ya, 8 kuadrat. Maka
AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat adalah 1600 dikurang dengan 64. Maka AB kuadrat sama dengan 1536. Maka panjang dari AB adalah akar dari 1536. Maka hasil dari AB adalah berapa? 39,19. Ya, tinggal diakarin ya. Akar dari 1536. Maka panjang AB-nya adalah 39,19 cm. Ya. Baik anak-anak, sekian pembahasan materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian hal-hal yang perlu kalian catat untuk contoh soalnya boleh kalian catat di buku catatan. Pesan Bapak, kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan ya, tetap makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.